Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dunia alam penuh dengan keanekaragaman yang menakjubkan, dan salah satu aspek yang paling menarik adalah kehadiran hewan-hewan unik. Dari mamalia yang bertelur hingga burung dengan suara booming, dan dari ikan aneh hingga salamander yang mampu meregenerasi anggota tubuhnya. Hewan-hewan ini memikat kita dengan keunikan fisik, perilaku, dan adaptasi yang luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki cerita menarik dan peran penting dalam ekosistem yang mereka huni. Mari kita menjelajahi dan mempelajari tentang beberapa hewan unik yang menghuni planet ini. Yang dengan keanehan mereka, mengingatkan kita akan keajaiban dan keragaman kehidupan di bumi. Platypus. Platypus adalah mamalia asli Australia yang memiliki ciri-ciri unik. Mereka memiliki paruh seperti bebek, kaki berselaput, dan ekor mirip dengan hewan pengerat. Salah satu hal paling menarik tentang platypus adalah kemampuan mereka untuk bertelur meskipun mereka adalah mamalia. Morfologi. Ukuran dan penampilan, platypus memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, dengan panjang sekitar 40 hingga 60 cm dan berat antara 0,8 hingga 2,4 kg. Mereka memiliki tubuh yang ramping dengan ekor yang lebar dan datar. Platypus jantan umumnya lebih besar dari betina. Paruh dan cakar. Salah satu ciri khas platypus adalah paruhnya yang mirip dengan bebek. Paruh tersebut berguna untuk mencari makanan di dasar sungai dan kolam. Mereka juga dilengkapi dengan cakar tajam pada kaki depannya yang digunakan untuk menggali tanah saat membuat sarang. Bulu dan penampilan luar. Bulu, platypus memiliki bulu yang unik, yang lembut dan padat. Bulu tersebut memiliki warna coklat kehitaman di punggung dan sisi tubuh. Sementara bagian perutnya berwarna putih. Bulu ini berfungsi sebagai lapisan isolasi yang membantu platypus tetap hangat saat berenang di air yang dingin. Sirip dan kaki. Platypus memiliki kaki berselaput yang kuat dan sirip ekor yang berguna saat berenang di air. Sirip ini membantu mereka untuk bergerak dengan lincah dan menjaga keseimbangan saat menyelam. Habitat dan perilaku. Habitat. Platypus biasanya hidup di sungai, kolam, dan rawa-rawa di sebagian besar wilayah Australia Timur dan Tenggara. Mereka lebih sering ditemukan di daerah yang memiliki vegetasi yang lebat dan air yang jernih. Aktivitas. Platypus adalah hewan nokturnal, aktif terutama pada malam hari. Mereka dapat menyelam hingga beberapa menit untuk mencari makanan di dasar air. Platypus juga dapat tinggal di sarang yang mereka buat di tepi sungai atau dalam gua. Makanan dan sistem pencernaan. Makanan. Diet platypus terdiri terutama dari hewan kecil seperti krustasea, ikan kecil, katak, dan larva serangga air. Mereka mencari makanan dengan menggunakan paruhnya yang sensitif terhadap listrik untuk mendeteksi gerakan dan kontraksi otot mangsa mereka. Sistem pencernaan. Salah satu hal yang menarik tentang platypus adalah bahwa mereka tidak memiliki gigi sejati di mulutnya. Alih-alih itu, mereka memiliki rahang yang dilengkapi dengan lempengan keratin yang berguna untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. Reproduksi. Bertelur. Platypus adalah satu-satunya mamalia yang bertelur, oviparous, yang masih bertahan sampai sekarang. Betina biasanya bertelur setelah periode kehamilan sekitar 10 hari. Telur tersebut menetas dalam waktu sekitar 10 hari. Perawatan induk. Setelah telur menetas, betina menyusui anak-anaknya dengan susu melalui kelenjar susu yang terletak di perut. Susu tersebut dikeluarkan melalui kelenjar susu yang khusus, bukan puting susu seperti mamalia lainnya. Anak platypus akan tinggal di sarang selama beberapa bulan sebelum mereka mandiri. Platypus merupakan salah satu contoh hewan unik yang menunjukkan sejumlah adaptasi yang luar biasa. Mereka menjadi spesies yang penting dalam keanekaragaman hayati Australia dan juga menjadi simbol negara bagian Australia, yaitu New South Wales. Narwal. Narwal adalah jenis paus kecil yang hidup di perairan Arktik. Hewan ini dikenal karena taring panjang tunggal yang dimiliki oleh jantan dewasa. Taring ini sebenarnya adalah gigi yang tumbuh melalui bibir atas narwal jantan. Fungsi pasti dari taring ini masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi diyakini digunakan untuk komunikasi dan mungkin juga sebagai alat perburuan. Morfologi. Ukuran dan penampilan, narwal adalah ikan paus kecil hingga sedang, dengan panjang tubuh rata-rata antara 4 hingga 5,5 meter. Betina biasanya lebih pendek daripada jantan.
Mereka memiliki tubuh yang ramping dengan sirip punggung yang melengkung dan sirip ekor yang lebar. Taring, ciri paling mencolok dari narwal adalah taring panjangnya, yang merupakan gigi tunggal yang tumbuh dari rahang atas jantan. Taring narwal betina lebih pendek dan kadang-kadang bahkan tidak tumbuh sama sekali. Taring jantan dapat tumbuh hingga 2,7 meter panjangnya dan melengkung seperti spiral. Habitat dan distribusi. Habitat, narwal hidup di perairan Arktik, terutama di dekat es laut dan perairan pesisir utara Kanada, Greenland, dan Rusia. Mereka menghuni perairan yang dalam dan dingin, termasuk perairan sekitar selat-selat dan fjord-fjord yang membeku. Pergerakan musiman, narwal memiliki pola pergerakan musiman yang khas. Mereka berpindah antara perairan yang lebih terbuka di musim panas untuk mencari makanan, dan kembali ke perairan yang lebih dekat ke es laut di musim dingin. Pola makan. Makanan, narwal adalah predator yang memakan berbagai jenis ikan seperti cod, herring, flounder, dan squid. Mereka juga dapat memakan krustasea dan biota dasar laut lainnya. Metode makan, narwal menggunakan gigi tajam dan berlekuk di rahangnya untuk menangkap dan mengunyah mangsa. Mereka juga bisa menyelam hingga kedalaman yang signifikan untuk mencari makanan. Bahkan mencapai 1.500 meter atau lebih. Adaptasi dan perilaku. Perenang yang ahli, narwal adalah perenang yang lincah dan dapat menyelam dalam jangka waktu yang lama. Mereka memiliki kemampuan menyelam hingga kedalaman yang mencengangkan dan dapat bertahan di bawah air selama lebih dari 1 jam. Komunikasi dan sosial, narwal diketahui berkomunikasi menggunakan berbagai suara, termasuk klik, peluit, dan gumaman. Mereka juga terlibat dalam perilaku sosial yang kompleks, termasuk membentuk kelompok yang disebut POD, yang dapat terdiri dari beberapa individu hingga ribuan narwal. Konservasi. Status konservasi, narwal terdaftar sebagai spesies dekatalisasi dalam daftar merah IUCN. Populasi narwal saat ini diperkirakan mencapai sekitar 80.000 hingga 123.000 ekor. Ancaman terhadap mereka termasuk perubahan iklim, kerusakan habitat, dan aktivitas manusia seperti perburuan dan polusi. Narwal adalah spesies yang menarik dan unik dengan taring panjangnya yang terkenal. Mereka merupakan bagian penting dari ekosistem Arktik dan memiliki peran kunci dalam rantai makanan laut. Okapi adalah hewan yang tampak seperti perpaduan antara zebra dan jerapah. Mereka memiliki kaki panjang seperti jerapah tetapi memiliki tubuh bergaris-garis seperti zebra. Okapi adalah hewan endemik yang ditemukan di hutan hujan Kongo, Afrika Tengah. Morfologi. Ukuran dan penampilan, okapi memiliki ukuran tubuh yang mirip dengan kuda, dengan tinggi bahu sekitar 1,5 meter dan panjang tubuh sekitar 2,5 meter. Mereka memiliki leher yang panjang seperti jerapah, namun lebih pendek. Okapi jantan lebih besar daripada betina dan memiliki tanduk yang lebih besar. Ciri-ciri fisik, okapi memiliki bulu berwarna coklat tua yang pendek dan tebal. Mereka memiliki belang-belang putih yang khas di bagian belakang tubuh, mirip dengan belang zebra. Belang-belang tersebut berfungsi sebagai kamuflase di habitat hutan yang lebat. Habitat dan distribusi. Habitat, okapi hidup di hutan hujan dataran rendah Kongo yang lebat. Mereka terutama ditemukan di Republik Demokratik Kongo, RDK, di wilayah timur laut dan tenggara. Keterbatasan geografis, okapi memiliki area persebaran yang terbatas, dan mereka merupakan spesies endemik yang hanya ada di hutan hujan Kongo. Hal ini menjadikan mereka sebagai spesies yang rentan terhadap perubahan habitat dan ancaman lainnya. Makanan dan pola makan. Herbivora, okapi adalah hewan pemakan tumbuhan dan memiliki diet yang terutama terdiri dari dedaunan, pucuk pohon, buah, dan tunas muda. Pencarian makanan, okapi menggunakan lidahnya yang panjang dan fleksibel untuk mencapai dedaunan yang sulit dijangkau. Mereka juga mengandalkan penciuman yang kuat untuk menemukan makanan. Perilaku dan adaptasi. Aktivitas, okapi adalah hewan nokturnal, lebih aktif di malam hari dan saat senja. Mereka menghabiskan waktu mereka menjelajahi daerah-daerah hutan untuk mencari makanan. Keberingasan, okapi dikenal sebagai hewan pemalu dan berhati-hati. Mereka seringkali sulit untuk ditemui di alam liar karena keterampilan mereka dalam bersembunyi di antara pepohonan dan vegetasi yang lebat. Komunikasi, okapi menggunakan suara seperti mendesis, peluit, dan desiran untuk berkomunikasi dengan sesama mereka.
Mereka juga dapat menghasilkan suara yang mirip dengan berderak atau menggedor sebagai peringatan atau tanda keberadaan. Konservasi. Status konservasi, okapi terdaftar sebagai spesies rentan dalam daftar merah IUCN. Populasi okapi diperkirakan berkurang secara signifikan akibat hilangnya habitat dan perburuan untuk daging dan kulitnya. Perlindungan dan konservasi. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi okapi, termasuk pembentukan cagar alam, pengawasan dan pengendalian perburuan, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan spesies ini. Okapi merupakan hewan yang menarik dan langka, dengan kombinasi fitur fisik yang unik. Keberadaan mereka memberikan nilai ekologis yang penting dalam ekosistem hutan hujan Kongo dan menjadi bagian tak ternilai dari keanekaragaman hayati Afrika. Kakapo adalah burung langka yang hanya ditemukan di Selandia Baru. Mereka merupakan burung yang tidak dapat terbang dan memiliki tingkah laku yang unik. Kakapo juga memiliki suara yang khas dan mampu menirukan suara hewan lain. Mereka adalah salah satu burung terlangka di dunia dengan populasi yang sangat terancam. Morfologi. Ukuran dan penampilan, kakapo adalah burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang. Ukuran tubuhnya sekitar 60 hingga 65 cm dengan berat rata-rata antara 1 hingga 4 kg. Tergantung pada jenis kelamin dan kondisi kesehatan. Mereka memiliki tubuh besar, kepala lebar, sayap pendek yang tidak berfungsi untuk terbang, dan bulu yang lembut dengan warna bervariasi, seperti hijau dan coklat dengan bercak kuning. Bentuk tubuh yang unik, kakapo memiliki tubuh gemuk dan bulat, dengan perut yang besar dan ekor yang pendek. Mereka juga memiliki sayap yang lebar dan berkembang, yang membantu mereka untuk melakukan loncatan saat bergerak di permukaan tanah. Habitat dan distribusi. Habitat asli. Kakapo awalnya berasal dari hutan subtropis Selandia Baru, termasuk hutan berdaun lebar, hutan palem, dan pegunungan yang terjal. Mereka biasanya hidup di daerah yang memiliki vegetasi lebat dan pohon-pohon besar. Persebaran terbatas saat ini. Populasi kakapo terbatas hanya di beberapa pulau yang terlindungi di Selandia Baru, seperti Pulau Codfish, Pulau Maud, dan Pulau Little Barrier. Perilaku dan kebiasaan. Aktivitas, kakapo adalah burung nokturnal, aktif pada malam hari dan tidur di siang hari. Mereka menghabiskan waktu beristirahat di sarang atau di lubang yang aman di dalam tanah atau tumbuhan rendah. Pemakanan, diet kakapo terdiri terutama dari bahan tumbuhan, termasuk buah-buahan, biji-bijian, daun, bunga, dan kayu muda. Mereka juga mungkin memakan serangga, larva, dan serangga lain sebagai tambahan makanan. Perilaku sosial, kakapo adalah burung yang soliter dan cenderung menghindari interaksi dengan sesama mereka kecuali selama musim kawin. Mereka memiliki suara, booming, yang kuat yang digunakan untuk berkomunikasi dan menarik perhatian pasangan atau penjagaan teritorial. Reproduksi. Masa kawin, kakapo mengalami musim kawin yang tidak teratur, tergantung pada ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan. Mereka dapat berkembang biak setiap beberapa tahun. Pembiakan yang rendah, kakapo memiliki tingkat reproduksi yang rendah, dengan betina biasanya hanya bertelur setelah beberapa tahun. Betina menetaskan telurnya di dalam sarang dan membesarkan anak-anaknya sendiri. Konservasi. Status konservasi, kakapo terdaftar sebagai spesies terancam punah dalam daftar merah IUCN. Populasi kakapo diperkirakan hanya sekitar 200 ekor pada tahun 2021. Upaya konservasi yang intens dilakukan untuk melindungi dan memulihkan populasi kakapo. Ini melibatkan pemantauan populasi, pengendalian predator, pemulihan habitat, dan program pemuliaan di mana burung dikumpulkan dan dipelihara dalam lokasi konservasi yang terlindungi. Kakapo adalah salah satu spesies burung yang paling langka dan unik di dunia. Keunikan mereka dalam ukuran tubuh, bentuk, perilaku, dan kepribadian telah membuat mereka menjadi fokus upaya konservasi dan menjadi simbol keanekaragaman hayati Selandia Baru. Panda merah. Panda merah adalah mamalia yang hidup di pegunungan Himalaya dan beberapa bagian Asia. Mereka memiliki bulu tebal berwarna merah kemerahan, tubuh kecil, dan ekor panjang. Panda merah terkenal karena kebiasaan makanan mereka yang sebagian besar terdiri dari bambu. Morfologi, ukuran, dan penampilan,
Panda merah memiliki ukuran tubuh yang kecil dengan panjang tubuh sekitar 50 hingga 64 cm dan ekor sepanjang 28 hingga 60 cm. Berat panda merah berkisar antara 3 hingga 6 kg. Mereka memiliki tubuh yang pendek dengan kaki yang kuat, kaki depan yang fleksibel, dan cakar yang tajam. Bulu, panda merah memiliki bulu tebal dan lembut yang berwarna merah, kecoklatan hingga oranye, dengan bercak-bercak hitam di sekitar wajah, telinga, dan bagian tubuh lainnya. Pola bercak-bercak ini membantu mereka dalam kamuflase di habitat alaminya. Habitat dan distribusi. Habitat asli, panda merah hidup di hutan pegunungan Asia Timur, terutama di wilayah Himalaya dan pegunungan Tiongkok. Persebaran terbatas, mereka memiliki persebaran yang terbatas dan populasinya ditemukan di beberapa negara, termasuk Nepal, Bhutan, India, Tiongkok, dan Myanmar. Pola makan. Herbivora, panda merah adalah hewan herbivora dan memiliki diet yang terutama terdiri dari bambu. Sekitar 90% makanan mereka adalah daun, batang, dan tunas bambu. Pencernaan, meskipun mereka termasuk dalam keluarga carnivora. Panda merah memiliki sistem pencernaan yang disesuaikan dengan makanan tumbuhan. Mereka memiliki usus besar yang lebih panjang dan bakteri khusus dalam sistem pencernaan mereka untuk membantu mencerna serat dari bambu. Perilaku dan adaptasi. Aktivitas, panda merah adalah hewan nokturnal, lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Mereka adalah hewan pemalu dan cenderung menghindari interaksi dengan manusia dan hewan lainnya. Keterampilan pemanjat, panda merah memiliki keterampilan yang baik dalam memanjat pohon dan mereka seringkali ditemukan beristirahat di atas pohon untuk menghindari predator dan mencari makanan. Pola sosial, panda merah umumnya hidup sendirian atau dalam pasangan. Mereka adalah hewan yang lebih menyendiri dan jarang terlibat dalam interaksi sosial dengan sesama panda merah. Konservasi, status konservasi, panda merah terdaftar sebagai spesies rentan dalam daftar merah IUCN. Populasi mereka terus mengalami penurunan akibat hilangnya habitat, perburuan, dan perubahan iklim. Upaya konservasi, berbagai upaya dilakukan untuk melindungi panda merah, termasuk pembentukan taman nasional dan cagar alam, pemulihan habitat, pengendalian perburuan ilegal, dan program pemuliaan di penangkaran untuk memperkuat populasi mereka. Panda merah adalah hewan yang menarik dan penting dalam keanekaragaman hayati Asia. Mereka menjadi simbol pelestarian alam dan upaya konservasi. Dengan tujuan untuk melindungi spesies yang terancam punah ini, agar tetap bertahan di alam liar, Blobfish Picrolutes marcidus. Blobfish adalah ikan yang hidup di perairan dalam Samudra Pasifik. Ketika ikan ini berada di dalam air, mereka memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Namun, ketika diangkat ke permukaan, mereka kehilangan tekanan yang biasanya ada di perairan dalam, sehingga tubuh mereka menjadi menggelembung dan terlihat seperti blob yang aneh. Morfologi. Bentuk tubuh. Blobfish memiliki tubuh yang sangat lunak dan tidak memiliki struktur tulang yang kuat seperti ikan kebanyakan. Tubuh mereka terlihat seperti blok atau massa gelatinois yang melar ketika mereka berada di habitat alaminya di kedalaman laut yang tinggi. Tekanan air yang tinggi menjaga bentuk mereka tetap utuh. Warna dan penampilan, blobfish biasanya memiliki warna merah atau merah kecoklatan. Namun saat mereka ditarik ke permukaan air, tekanan rendah menyebabkan tubuh mereka menggelembung dan terlihat seperti mengempis. Ini menjadikan mereka tampak sangat berbeda dengan penampilan alami mereka. Habitat dan distribusi. Habitat asli, blobfish hidup di perairan dalam Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, terutama di kedalaman antara 600 hingga 1.200 meter di bawah permukaan laut. Mereka ditemukan di perairan lepas pantai Australia, Selandia Baru, Tasmania, dan Amerika Selatan. Kondisi hidup yang ekstrem. Blobfish hidup di wilayah yang sangat dalam dan gelap di laut, di mana suhu rendah, tekanan tinggi, dan kurangnya cahaya matahari menjadi ciri khas. Adaptasi mereka yang aneh terkait dengan kondisi hidup mereka yang unik ini, makanan dan pemangsa. Pemakan makanan kecil. Blobfish adalah pemakan karnivora yang memakan makanan kecil seperti cacing laut, kerang, cumi-cumi,
dan invertebrata lain yang ditemukan di dasar laut. Cara makan, mereka menggunakan mulut mereka yang besar dan longgar untuk menangkap mangsa. Blobfish membiarkan mangsa datang ke mulut mereka dan menyerapnya dengan mengisap karena mereka biasanya tinggal di dasar laut yang cenderung tidak aktif secara fisik. Konservasi, status konservasi, blobfish tidak secara khusus terdaftar dalam daftar merah IUCN-nya. Namun, karena mereka tinggal di kedalaman laut yang sulit dijangkau, tidak ada data populasi yang cukup atau pemantauan khusus tentang status populasi mereka. Ancaman potensial, blobfish mungkin terancam oleh aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak habitat dasar laut. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan di habitat mereka. Blobfish adalah contoh hewan yang unik dan menarik di dunia laut, walaupun penampilannya yang aneh di permukaan air telah membuatnya terkenal. Penting untuk menghormati habitat dan kondisi hidup alaminya, serta melindungi spesies ini agar tetap bertahan dalam ekosistem laut yang rapuh. Axolotl adalah jenis salamander yang unik karena memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Mereka dapat memperbaharui dan memperbaiki anggota tubuh mereka, termasuk organ internal, tulang rawan, dan bahkan jaringan otak. Axolotl juga memiliki ciri khas ekor berbentuk seperti dedaunan yang membantu mereka berenang. Morfologi. Bentuk dan ukuran, axolotl memiliki tubuh yang panjang dan ramping, dengan panjang rata-rata antara 15 hingga 45 cm. Mereka memiliki kepala lebar dengan mata yang menonjol, serta sepasang kumis halus di sekitar mulutnya. Fitur unik, salah satu ciri paling mencolok dari axolotl adalah mereka mempertahankan bentuk larva sepanjang hidup mereka, sehingga disebut sebagai neoteny. Mereka mempertahankan insang luar dan sirip ekor yang panjang. Mirip dengan bentuk larva salamander, meskipun mereka mencapai kematangan seksual. Habitat dan distribusi. Habitat asli, axolotl hidup di danau-danau air tawar yang dangkal dan berair di sekitar sistem Danau Xochimilco dan Danau Chalco di Meksiko. Keterbatasan geografis, sebagai spesies endemik, axolotl hanya ditemukan di wilayah tersebut dan memiliki keterbatasan geografis yang signifikan. Adaptasi dan kemampuan regenerasi. Regenerasi anggota tubuh, salah satu sifat unik axolotl adalah kemampuan mereka untuk meregenerasi atau memperbaiki anggota tubuh yang hilang atau rusak. Jika mereka kehilangan kaki, ekor, atau bahkan bagian otak, mereka dapat mengembalikannya dengan sempurna tanpa bekas luka. Regenerasi organ internal, axolotl juga memiliki kemampuan untuk meregenerasi organ internal, seperti hati, paru-paru, dan bahkan jantung. Kemampuan ini menjadikan mereka sangat menarik bagi para peneliti yang tertarik dengan proses regenerasi dan pemulihan luka pada organ. Pola makan. Pemakan daging. Axolotl adalah pemakan daging, karnivora, dan memakan berbagai jenis mangsa, termasuk cacing, serangga air, krustasea, dan larva serangga air lainnya. Metode makan, axolotl menggunakan mulutnya yang lebar dan gigi kecil untuk menangkap dan mengunyah mangsa. Mereka juga memiliki lidah yang lengket yang membantu mereka menangkap mangsa yang bergerak cepat. Konservasi. Status konservasi, axolotl terdaftar sebagai spesies terancam punah dalam daftar merah IUCN. Populasi axolotl telah mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir akibat hilangnya habitat, polusi air, dan pengambilan spesimen untuk keperluan perdagangan hewan peliharaan. Upaya konservasi, upaya dilakukan untuk melindungi axolotl, termasuk pembentukan taman nasional dan upaya konservasi in situ dan ex situ. Pemulihan habitat, pengendalian polusi, dan pemeliharaan populasi terkendali menjadi fokus penting dalam usaha konservasi. Axolotl merupakan spesies yang sangat unik dan penting dalam penelitian ilmiah. Keunikan mereka dalam kemampuan regenerasi dan keanekaragaman genetik telah membuat mereka menjadi fokus studi dalam bidang biologi dan kedokteran regeneratif. Penting untuk melindungi axolotl dan habitat mereka untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang menakjubkan ini. Dalam perjalanan, kita mengenal hewan-hewan unik di dunia ini, kita menjadi saksi akan keajaiban dan keanekaragaman yang tak terbatas. Mereka mengajarkan kita tentang ketangguhan, adaptasi luar biasa, dan keunikan yang mempesona. Hewan-hewan ini juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita
Untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di planet ini, semakin kita memahami dan menghargai hewan-hewan unik ini, semakin kita diingatkan akan keindahan alam dan kerentanan yang harus kita jaga. Mari bersama-sama menjaga hewan-hewan unik ini agar tetap menghiasi dunia kita sebagai warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.